Jokowi dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang agak Ternyata diam-diam Presiden Prabowo itu sedang mempertimbangkan, sedang berpikir mau kasih tugas pada wakilnya, buat tugas khusus itu. Apa tugas khususnya? Dia bakal disuruh ngurus isu Papua. Oh, memang Papua itu banyak yang harus digarap. Dari SDA-nya, dari KKB-nya, kisruh banyak itu. Dan itu penugasan yang nggak main-main. Malah biar konsentrasinya gak keganggu. Itu bakal disiapkan juga rumah dinas wakil presiden di Papua. Pembegawan mendoakan nih, moga-moga bisa berkantor di sana lebih lama, biar Papua bisa semakin maju. Pembegawan menyambut baik gagasan presiden ini. Ini bukan gagasan yang biasa, ini luar biasa. Penugasan khusus ini juga menjaga komitmen, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun Papua, Indonesia bagian timur. Lo mau bagaimanapun, selama 10 bulan pemerintahan, kan Gibran belum dapat penugasan khusus. Kayak wapres-wapres sebelumnya lah. Misalnya Pak JK ketika jadi wapresnya Pak BY itu, dia diminta menuntaskan konflik Aceh dan sukses. Kalau Pak Kiai Ma'ruf Amin, pas wapresnya Pak Jokowi, penugasannya khusus tentang ekonomi syariah dan wisata halal, dan sukses. Sedangkan Gibran, kita sebagai rakyat kan tidak melihat dan belum terlihat apa sih yang digarap atau ditangani sama wakil presiden yang sekarang ini. Dan soal penugasan khusus ini, beneran ini disuarakan sama pemerintah. Ini bukan karangan saya dewi. Meskipun Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negerinya membantah tidak ngantor di sana. Nah itu omongannya Pak Menko Hukham dan ini pas Pak Yusril Issa Mahendra, pas di Komnas HAM. Ngompol menilai nih, Om Begawan menilai statement Profesor Yusril sebagai terobosan yang bagus. Komitmen serius kalau Pak Prabowo untuk beneran mikir gimana masa depan Papua jadi lebih maju. Wah, no, privat na iso 100% masuk Indonesia, na iso. Jojo malah remuk. Kalau presiden-presiden sebelumnya itu tidak menugaskan spesifik seorang menteri. Ini kebijakan luar biasa loh, dengan menempatkan wapres di sana, malah mencerminkan bagaimana sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk direalisasikan, diwujudkan di Indonesia bagian timur. Yang selama ini mereka teriak-teriak menuntut keadilan. Nah, meski kemudian kemarin statement Pak Yusril dibantah sama Pak Tito Mendagri. Lalu diklarifikasi Profesor Yusril sendiri hari ini. Bagi Om Begawan, Papua itu dari dulu sering banget loh nggak diperhatikan loh. Atau malah kadang-kadang diabaikan. Dan hanya pada masa Gus Dur dan Jokowi terlihat benar ada perhatian besar. Waktu pemerintahan Gus Dur ada perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Dan itu mengandung filosofi besar bagi warga asli Papua. Sementara zaman Jokowi ada aktivitas buat bikin Trans Papua. Pembangunan jembatan Yoteva yang ikonik itu. Lalu ada BBM satu harga, listrik masuk ke pedalaman, dan banyak lagi. Meskipun ya boh. Hanya 1-2 aja, sebagian ya masih belum bisa dilewati. Lah, berdasarkan pengalaman pemerintah sebelumnya, anggapan memperhatikan Papua ya sekedar meletakkan seorang asli Papua sebagai menteri. Lah nek caranya kayak gitu bisa disebut ngasih perhatian secara simbolis saja. Tidak beneran memperhatikan Papua secara keseluruhan. Sedangkan di pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ini, meski sudah 10 bulan berjalan, namun komitmen perhatian buat Papua belum begitu kelihatan, belum nampak. Masih gitu-gitu aja. Dulu Jokowi 10 tahun berkuasa, 15 kali bolak-balik ke sana. Lalu sedang sekarang Presiden baru
satu kali menginjakkan kaki ke Pulau Cendrawasih itu. Lah Gibran sendiri ya hanya pas kampanye ke sana. Usai dilantik belas, belum pernah injak kaki di bawah. Semoga ini bisa berkantor di sana. Ya paling tidak 2 tahun lah supaya pembangunan Papua bisa berjalan. Nek ngerti, nek mudeng gitu. Dan kita ngerti bener problem di sana itu apa, itu kita paham banget loh. Soal ketidakadilan pembangunan, dan Bangkawan kira tepat sebenarnya penugasan Gibran di kawasan timur itu. Lah wong yo ning Jakarta, buat tiap hari kan kayak tugasnya hanya seremonial aja, tengah-tengah kunjungan, buka acara peresmian dan sebagainya. Mampir ke pondok pesantren, sing rong penting ya mampir pabrik, temui keluarga korban bencana, terus apa meneh kan? Kan nggak ada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa ini. Itu hanya seremonial dan insidental aja lah. Nah karepku tuh gini loh. Dia itu mbak sesekali ikut ke sebuah rapat yang lagi membahas agak serius gitu loh. Misalnya gimana ngatasi keamanan Papua, KKP yang begitu kejamnya itu, atau sebutlah rapat antar kementerian nyari solusi penanganan banjir atau bencana gitu. Banjir Jakarta masih terus tiap hari kalau musim hujan. Kalah sama Kang Demul. Ya, sungai-sungai dikedui. Misalnya dia ngomong, ayo tiru itu Kang Demul untuk merevitalisasi semua sungai di Indonesia. Kan gitu lah. Sehingga rakyat Indonesia merasa punya wapres yang beneran punya kontribusi signifikan. Jadi di luar rencana para purnawirawan TNI dan beberapa pengacara untuk memazulkan Gibran loh, saya nggak bicara itu loh. Ini bicara konteks wapres loh. Kalau dari usia muda nggak banyak aktivitas secara fisik maupun pemikiran dan tidak suka membaca. Nah sekaligus buat membackup presiden yang sudah manula. Kan ya mubasir kalau caranya gitu. Rais apa-apa. Kita belum merasakan hadirnya gen milenial di pemerintahan itu. Memberi imbas yang nyata kepada pembangunan bangsa ini. Dan mensejahterakan rakyat. Mana coba? Yang terlihat wapres kayak beneran kerja kerasnya. Terlihat memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kan belum ngerti. Malah ngumpul ke YouTuber. Gue ngopo itu loh. Contoh tuh video-video YouTube Pak Ahok waktu jadi gubernur DKI, nyata itu kerjaannya. Lah nek pas nesu, yo nesu tenanan. Pak Ahok itu ora gawe-gawe, tidak berpura-pura. Soalnya kan namanya pimpinan pemerintah, ya harus serius. Ya. Dulu itu mantan wali kota Surabaya, mantan menteri sosial, Kang Demul itu juga sekarang kalau marah, kalau ada kesalahan marah betul kayak Pak Ahok. Sama itu. Ada juga itu Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Itu juga bisa dicontoh. Waktu menjelaskan ada kasus menyangkut harga beras, penyelewengan perberasan yang kerugian rakyat mencapai 99 triliun. Kan Mentan bisa merinci itu, apa saja yang titik lemahnya. Siapa yang kemudian turut terlibat dan pihak kementerian melakukan apa? Malah dulu waktu dia menutup pabrik produksi beras karena ada mafia-mafia di situ, diseneni sama wakilnya. Dia nggak mau tahu. Di situ banyak timbul korupsi karena banyak mafia berkeliaran ya, dalam tata kelola perberasan. Jadi kerja keras seorang pejabat itu bisa dirasakan di situasi tertentu. Misalnya nih ada penugasan negara, utamanya dari pemerintahan Pak Prabowo ini buat wakilnya. Ngantor di Papua itu bukan sesuatu yang negatif loh, bukan rapopo. Saya dukung itu pegawai. Jangan berpikir dia dibuang lah, enggak, atau diasingkan. Atau bahasa-bahasa negatif lainnya tuh mesti malah kita dorong harusnya. Kita apresiasi. Dan kita dukung buat gak usah lama-lama untuk disegerakan, direalisasikan wapres yang ngantor di Papua harusnya. Sana tuh butuh pembangunan yang cepat supaya seimbang dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Palembang dan lainnya. Nah uniknya lagi nih, sehari setelah video Pak Yusril nyebar kemana-mana,
Pak Yusril sama Pak Tito pada membantah pemaknaan publik. Kalau kita menyimpulkan Pak Gibran berkantor di sana kan ya baik juga itu. Baik buat Papua, baik buat pemerintah, baik buat semua pihak. Lu jangan dikira Papua itu wilayah yang genting buat negara Indonesia ini. Enggak. Sana itu malah orangnya suka nyanyi di sana itu. Makanannya beraneka ragam. Oh, ulat aja bisa dimakan tuh di Papua itu. Ulat dari sagu itu. Banyak variasinya di Papua itu. Kerasan nanti di Papua. Kita semua tahu. Puluhan tahun perut Papua diambil. Wah, banyak itu. Ada emas yang berjibun-jibun itu. Hasil tambang apapun dikeruk. Nggak tahu hasilnya kemana itu. Nyatanya negara nggak mendapatkan sesuatu yang signifikan. Nah, rakyat Papua tidak juga dirasakan manfaatnya ketika hasil perut buminya dikeruk. Warganya ya gitu-gitu aja. Nah ini Gibran ini harusnya tahu ini. Malah ojo dipek dewe. Harus dikelola sehingga masyarakat Papua bisa disejahterakan. Justru dengan kehadiran Gibran sebagai wapres yang usianya masih muda, harusnya kan satset das-das gitu loh. Lulusan dari luar negeri loh, jangan salah. Berkantor di sana malah bisa fokus. Kalau gak mau LDR sama keluarga ya, sak keluarganya bisa pindah ke sana semua. Tidak usah khawatir gimana sekolahnya anak-anaknya. Mbok kira pendidikan di sana nggak ada yang bagus. Oh banyak, banyak sekolah internasional di sana dengan kualifikasi atau prestasi gak kalah sama sekolah-sekolah di Jawa. Akan ada banyak pekerjaan yang bisa diseriusi sama wakil presiden. Ya terutama untuk membantu mengatasi konflik rakyat dan KKB. Tahu KKB? Benora tembak-tembak aneh itu. Lalu memastikan PT Freeport beroperasi lebih optimal. Sehingga bisa masuk ke devisa negara. Supaya dividen masuk ke negara secara penuh, ramung sithik gitu loh. Dan harus diberantas tuh korupsi-korupsi, manipulasi, suap, dan sebagainya itu. Berantas tuh kalau ada gitu loh. Termasuk mendorong Pemprov dan Pemda memanfaatkan dana bagi hasil tambang. Itu lebih berkeadilan. Atau memastikan pejabat Papua tinggal dan memperhatikan rakyatnya. Kasihan loh, negara di wilayah Papua tuh wilayahnya kaya raya tapi masyarakatnya gitu-gitu aja. Jadi benar kalau mereka menuntut keadilan bagi rakyat di Papua. Diakui atau tidak, wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, banyak pejabatnya tidak tinggal di kota di mana dia menjabat. Terus mereka tinggal di mana? Ada yang tinggal di Jakarta atau kota terdekat yang sudah lebih maju. Nek ngantor baru datang ke situ. Sambil ngeruk hasil tambangnya. Atau hari-hari tertentu saja berkantor. Nah dengan adanya wapres di Papua, ngantor di sana mungkin lebih lama. Nah iso yo sak terusé rapopo lah. Maka si pejabat gak akan berani meninggalkan kota mereka. Karena diawasi. Bisa pula menertibkan Pemprov maupun Pemkap, ya, Pemkot yang masuk kantornya ada kayak yang datnyeng itu nggak pasti, pelayanan publiknya juga nggak serius, lemot, butuh waktu berhari-hari. Lu di Jawa saja loh, ada yang begitu, apalagi di Papua. Nah ini yang harus diseriusin ini. Ini pemerintah harus serius. Terus menekankan layanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Nah nanti bila pas Pak Prabowo kunjungan ke luar negeri kayak sekarang ini, baru Wapres balik ke Jakarta. Kan hanya beberapa hari. Loh kenapa gitu? Ya PLT Presiden kan secara regulasi dijalankan sama wakilnya. Komando RI 1 secara yuridis di tangan Wapres. Nah, atau misalnya ada agenda rapat kabinet, ya Wapres baru ke Jakarta mimpin gitu. Nanti begitu Presiden tiba ya budal lagi balik ke Papua. Melanjutkan tugasnya. Ini karepe rakyat loh. Ini saya mewakili beberapa rakyat ora kabeh. Kalau pemuja dan penjilatnya Gibran ya ora gelem no, junjungannya digawa ning Papua. Nah, mereka ya angel ketemu. Lah percayalah.
Yang disampaikan sama Profesor Yusril itu melegakan rakyat Papua. Loh, jangan salah, iya. Jangan sampai nanti rakyat Papua wis berharap banyak. Wow, wis seneng itu. Nggak jadi. Tewas dantan ra entuk melu. Kaya lagune Waljina aja. Itu justru membuat potensi ketegangan baru. Bisa bikin rakyat Papua nggak percaya sama pemerintah. Hati-hati ini. Ini bahaya banget ini. Berpotensi membalikkan atau sebagian warga Papua jadi nggak percaya ke pemerintah pusat. Jangan dikira klarifikasi Pak Mendagri dan Menko Hukham Imipas tidak memiliki dampak apapun. Papua itu punya harga diri, marwahnya tinggi, mereka menyumbangkan banyak pada negara ini. Dan jangan sampai ada yang diomongkan dua menteri tadi, blunder buat Pak Prabowo. Anda kita mau fair menilai, mestinya putusan Pak Prabowo didukung banyak pihak termasuk para menterinya, anggota kabinetnya yang berhubungan dengan itu. Dan saat tidak direalisasikan, akan mencitrakan Gibran ini jadi negatif dilihat warga Papua. Nah, dan itu belas nggak menguntungkan. Karena males, karena takut, apa karena nggak paham itu malah jadi turun itu. Pasti banyak yang menilai mau ngapain di Papua. Oh banyak banget hal yang bisa dilakukan di sana itu. Yang sudah saya sebutkan tadi. Tadi saya sampaikan tuh. Justru saat Papua belum banyak ditinggali manusia, masih banyak hutannya. Itu letaknya penting loh secara policy. Ya. Policy maker. Kantoran di sana itu sehingga kerjaannya dia berpikir agar hutan tidak dibabat begitu saja. Sehingga tidak gundul, enggak dirusak, tidak asal tebang. Apalagi hanya demi ngejar sumber daya alam. Nah, kasus-kasus penebangan hutan di pulau kecil di Raja Ampat bisa dihindari lagi. Penugasan ini bisa segera diberikan ini. Merasa suwe-suwe, merasa terlalu banyak omon-omon ini. Ndang-ndang tanpa menunggu pembangunan rumah dinas Wapres. Gampang lah mikir mau tinggal di mana Pak Wapres. Di kawasan privat rumahnya ape-ape untuk kantor sudah bagus. Itu ada komplek elit milik para petinggi privat. Pakai aja dan Gibran bisa tinggal di sana langsung. Jangan dikira di Papua nggak ada kota mandiri. Wah, ada yang kawasannya wis maju. Segala sesuatu ada apotek, rumah sakit, pasar, mall, komplit di sana tuh. Tempat-tempat hiburan komplit. Lah ya tadi miliknya privat. Memang gitu. Dan sebagai pemilik 51% saham di perusahaan pertambangan, negara kan punya akses juga di sana. Nek posisi Wapres itu ada di genggaman Om Begawan misalnya, malah sing usul dewe berkantor di Papua. Ada banyak sekali hal di sana yang kita kerjakan. Umpama aku Wapres. Banyak yang bisa dilakukan di sana. Selain itu kan bapaknya itu kan sudah membuat jalur Trans Papua. Sehingga bisa buat tembus wilayah kota-kota lain. Bisa ditempuh dengan darat. Mendampingi rapat-rapat gubernur se-Papua misalnya. Atau rapat-rapat koordinasi antar kabupaten kota. Sehingga Papua makin maju. Maju itu tidak selalu ditandai banyak mall. Enggak. Atau banyak hotel, gedung-gedung tinggi. Enggak selalu. Utamanya bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat bagi rakyat Papua. Pariwisatanya bisa digarap optimal. Flora fauna endemik Papua kayak burung cendrawasih mesti dilindungi. Termasuk masyarakat beserta tradisinya, suku-suku juga harus diperhatikan. Ya, bisa dijaga dengan baik. Nah, term atau paham pembangunan itu tidak melulu berupa gedung-gedung bertingkat loh. Standarnya tidak mesti dinilai dari infrastrukturnya. Masyarakat sejahtera itu hidupnya sehat, kebutuhan gizinya tercukupi. Kan yang menyimpulkan masyarakat kesejahteraan itu adalah miliknya wong sugih. Jangan sampai gitu. Masyarakat kelas bawah harus disejahterakan. Itu negara, wilayah jadi maju. Nah, kehidupan macam suku Baduy, suku Asmat, suku Dayak, pedalaman yang masih terjaga. Bagi mereka juga sudah sejahtera kok. Dengan mengelola keberadaan alam mereka. Ya. Wisata alam bisa digarap dengan lebih bagus. Dengan cara ada pembatasan pengunjung misalnya. Persis yang diatur di suku Baduy itu loh. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam suku Baduy.
Di Borobudur, nah, atau kawasan pegunungan, gak kayak Bali, orang-orang bebas datang kapanpun dia mau. Makanya penugasan Gibran ke sana, aku kok melihat ini positif banget, tak dukung itu. Sekaligus menguji kemampuan Gibran, bagaimana kemampuan mengorkestrasi sebuah kawasan. Daripada selama ini kita nggak melihat apa kemampuannya. Tindimang ning Jakarta malah digeruduk para purnawirawan TNI. Diprotes sana sini, dipersoalkan ijazahnya mau dimakzulkan. Piye, Wanira, Mas Gibran ini wakil presiden. Masa nggak berani bertugas di Papua? Sana nggak ada genderuwo, nggak ada. Oke ya, saya dukung pemerintah untuk menugaskan Wapres berkantor di Papua. Kalau perlu lama nggak apa-apa. Sampai akhir penugasan juga kita rela. Asal Papua bisa maju seperti daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia ini. Oke ya, jangan salah paham. Salam ngompol, salam begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.